156, karakter acak nomor 3. Ia adalah apartemen bergaya hotel. Di dalam ruangan, si tua hitam dengan cekatan menekan nomor telepon seluler. Target acak nomor 3 telah dikonfirmasi. Saat ini dia bersembunyi di rumah sakit di Pine City. Pengubah suara digunakan di sisi lain telepon, dan suaranya sangat serak. Ini lebih awal dari yang saya perkirakan, lebih dari sebulan. Si tua hitam menjilat bibirnya dan terkekeh. Ini di luar dugaanmu lagi. Apa yang kau inginkan dariku? Bunuh dia dan temukan No. 1, nomor 2, dan nomor 4 sesegera mungkin. Perlu menghilangkan kemungkinan server 8 Federasi membuka jalur itu. Si tua hitam memaksakan senyum dan menjawab, orang-orangku sudah memikirkan cara untuk segera ke rumah sakit. Namun, mengingat situasi terkini di Pine City, tidak akan mudah untuk menyelesaikan misi ini. Apakah orang-orang Anda dapat diandalkan? Tidak akan pernah ada orang yang bisa diandalkan 100%. Dari sudut pandang praktis, baru kurang dari setengah bulan sekarang. Pada tahap ini, tidak ada yang bisa memicu misi tingkat tinggi NPC itu. Si tua hitam menggelengkan kepalanya, yang perlu kita khawatirkan adalah misi itu sendiri. Dengan kekuatan pemain saat ini, jika tidak ada yang mendukung mereka, mustahil untuk memasuki rumah sakit. Jangan menunda terlalu lama. Begitu Federasi mengetahui identitas nomor 3, mereka akan melakukan yang terbaik. Ya, aku mengerti. Aku akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Setelah zombie di luar disingkirkan, Fang Heng dengan hati-hati memanjat keluar dari selokan. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita. Pemain akan memasuki kondisi ketakutan gelap di alam liar pada malam hari. Mereka harus memikirkan cara untuk memasuki gedung dengan cepat. Fang Heng secara kasar mengidentifikasi arah dan berlari ke arah gedung eksperimental nomor 3. Itu benar. Setelah mendekati gedung eksperimen No. 3, Fang Heng semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan gedung eksperimen ini. Bangunan percobaan lainnya semuanya hancur, tetapi jendela dan pintu bangunan percobaan ini tertutup rapat oleh papan kayu. Fang Heng pergi ke sisi gedung nomor 3 dan menembak papan kayu dengan senapannya. Setelah memecahkan jendela, Fang Heng naik ke gedung No. 3. Di balik jendela terdapat ruang utilitas tua. Tidak ada zombie di ruang utilitas. Fang Heng mencoba mendorong pintu hingga terbuka. Bangunan percobaan itu sunyi, tanpa suara apapun. Fang Heng berpikir sejenak, lalu duduk dan membiarkan para zombie memasuki gedung untuk menjelajah. Memanfaatkan jeda waktu, Fang Heng mengeluarkan semangkuk mie instan dari ranselnya dan beberapa biskuit dan mulai makan. 10 menit kemudian, Fang Heng memeriksa log permainan lagi. Tangga menuju lantai 4 diblokir. Para zombie tidak punya pilihan selain berhenti setelah mereka selesai menjelajahi lantai ketiga. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan pencarian dan menemukan kayu bakar * 32, paku * 5, pisau bedah * 4, buku catatan kasus * 2, pemotong kuku * 1, pecahan kaca * 4, botol * 2, jarum * 4. Bangunan itu sangat aman. Mereka tidak menemukan satupun zombie selama pencarian. Demikian pula para zombie mencari untuk waktu yang lama namun tidak menemukan makanan atau air. Sepertinya kita tidak melakukan kesalahan. Pasti ada yang membersihkan gedung dan mengumpulkan materialnya terlebih dahulu. Fang Heng berdiri dan memimpin kelompok zombie ke lantai 3. Di lantai 3, pintu menuju lantai 4 terkunci. Fang Heng melihat melalui jendela kaca di pintu. Sisi lain pintu dililit dengan rantai besi tebal. Untungnya pintu besi itu tidak kuat. Kelompok zombie mendatangi satu zombie dengan satu palu. Beberapa menit kemudian, pintu besi itu hancur berkeping-keping. Fang Heng berhasil melewati pintu besi dan memasuki lantai 4 dengan menaiki tangga. Lorong itu bersinar dengan cahaya hijau. Lampu darurat di lantai 4 masih menyala. Dia tidak salah jalan. Pasti ada seseorang di sini. Fang Heng merasa lega. Untuk bermain aman, dia mengendalikan 2 zombie tanaman merambat untuk membuka jalan di depannya. Seluruh lorong sunyi. Hanya suara langkah kaki Fang Heng dan para zombie yang terdengar. Di sisi kiri jalan setapak itu terdapat bangsal, dan di sisi kanannya terdapat deretan jendela yang ditutup dengan kisi-kisi kayu. Fang Heng menggunakan senter untuk menerangi ruangan. Ada sudut di depannya. Fang Heng berjalan di sudut jalan dan melihat pintu lain yang jaraknya lebih dari 20 meter dari lorong.
Ada lebih dari selusin benda setengah lingkaran di tanah di depan pintu. Ketika senter menyinari mereka, bola setengah lingkaran itu berkelap-kelip dengan kilau metalik. Apa ini? Fang Heng bingung. Logam mekanik. Rumah sakit biasa tidak akan memiliki benda aneh seperti itu, bukan? Fang Heng bingung. Mencicit, mencicit, mencicit. Bola logam itu mulai berputar sendiri. Cangkang luar bola logam itu berputar ke bawah, memperlihatkan moncongnya yang tersembunyi di lubang hitam. Kerak, berdecit, berderit. Moncongnya berputar pada saat yang sama, membidik Fang Heng dan dua klon zombie di sampingnya. Sialan, bulu kuduk Fang Heng berdiri. Dia menyadari apa yang akan terjadi dan segera menghindar ke samping. Bang, 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 bang. Peluru padat keluar dari moncong senjatanya. Fang Heng segera melarikan diri. Kedua klon zombie tersebut tidak dapat menghindar tepat waktu dan terus-menerus terkena peluru hingga HP mereka berkurang dan mereka terjatuh ke tanah. Lebih dari selusin robot metalik telah melepaskan tembakan selama hampir 1 menit. HP dari dua klon zombie tanaman merambat yang berdiri di depan untuk mengintai jalan berkurang dari 100% menjadi 20%. Setelah mengaktifkan skill memperkuat tubuh, HP mereka langsung penuh, dan mereka sekali lagi terkena serangan hingga 0%. Fang Heng menempel erat ke dinding, jantungnya berdebar cepat. Untungnya, dia berlari cepat. Siapakah yang mengira bahwa ia akan menemui hal seperti itu di tempat seperti rumah sakit? Dia telah kehilangan dua klon zombie dengan sia-sia. Yang paling menyebalkan adalah debuff stun milik klon zombie itu terlalu lama, dan skill memblokir dan menghindar pun tidak diaktifkan. Dia tidak memperoleh poin keterampilan atau pengalaman sama sekali. Fang Heng menekan pelipisnya dan mulai memikirkan strategi. Kebanyakan robot di sini dibuat oleh para penyintas di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menghadapi zombie. Fang Heng berpikir bahwa robot itu mungkin sedang mengujinya melalui beberapa metode. Dan mengira dia seorang zombie. Kalau dia mencobanya dengan paksa, dia tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Dia baru saja mencobanya. Lebih dari 10 bola mekanik ditembakkan pada saat yang sama. Daya tembak mereka terlalu dahsyat. Bahkan zombie tanaman merambat pun tak dapat menahannya. Dia harus mengubah metodenya. Hehe, aku mengerti. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng mendapat ide. Pertama-tama, ia mengendalikan klon zombie agar dapat bertahan hidup sendiri. Cicicel. 3 zombie tanaman merambat lainnya menjulurkan tanaman merambat dari tubuh mereka dan perlahan melilit tubuh zombie tersebut. Klon zombie yang dibungkus masih bergerak. Namun, pergerakannya lebih lambat dari sebelumnya. Di bawah kendali Fang Heng, ia perlahan bergerak menuju sudut. Hingga memasuki area tembak robot mekanik. Dentuman, dentuman, dentuman. Rentetan peluru ditembakkan lagi. Fang Heng menatap HP klon zombie. Saat skillnya, memperkuat tubuh, habis, HP-nya turun hingga 50% lagi. Menarik, Fang Heng tiba-tiba berteriak. Astaga! Ketiga zombie tanaman merambat yang tinggal di samping Fang Heng dengan cepat mencabut tanaman merambat itu. Klon zombie yang tetap berada di luar untuk menarik senjata api ditarik kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Suara tembakan langsung berhenti. Fang Heng menatap zombie di sampingnya. Tubuhnya penuh dengan lubang peluru. Sangat bagus. Dia tidak mati. HP-nya masih tersisa 18%. Percobaan berhasil. Fang Heng terus mengendalikan 3 zombie dan mengikat 1 zombie hidup lainnya dengan tanaman merambat. Bab 157, Permintaan Victor. Rencananya sangat sederhana. Mustahil untuk menentukan bagaimana objek mekanis semacam ini diarahkan. Singkatnya, mereka dapat menemukan dan menyerang zombie. Kalau begitu, dia akan membuat mereka membuang-buang peluru dan memanfaatkan kelemahan persediaan mereka yang tidak mencukupi. Senjata memiliki kapasitas amunisi yang terbatas. Ketika mereka kehabisan peluru, secara alami mereka kehilangan kemampuan untuk menyerang. Mereka hanya perlu menggunakan beberapa ratus peluru setiap kali. Mari kita lihat berapa banyak peluru lagi yang bisa mereka sia-siakan. Masih pagi, jadi Fang Heng tidak terburu-buru. Dia mulai perlahan-lahan menghabiskan peluru yang tersisa di dalam robot mekanik itu. Dentuman, 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 dentuman. Dalam waktu kurang dari setengah jam, senjata itu tidak bisa lagi menembakkan peluru.
Para zombie tanaman merambat memasuki jangkauan serangan dan senjatanya hanya bisa mengeluarkan suara, kakak. Mereka tidak bisa melakukannya. Fang Heng berjalan ke pintu gerbang dan melihat robot mekanik di bawah kakinya yang terus mengeluarkan suara mekanis. Kemudian, dia mengeluarkan kunci Inggris. Lupakan saja. Aku tidak ingin membongkarnya. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng memasukkan kembali kunci pas itu ke dalam ranselnya. Robot mekanik di sini kemungkinan besar ditinggalkan oleh NPC misi. Membongkar barang milik orang lain akan mengurangi persahabatan mereka. Bagaimana jika NPC menyimpan dendam padanya? Apa yang akan dia lakukan? Dia melewati pintu di belakang robot mekanik bundar itu. Itu adalah jalan panjang lainnya. Fang Heng merasakan sakit kepala. Demi amannya, dia tetap membiarkan zombie anggur menghalangi di depannya. Setelah berjalan beberapa langkah, Fang Heng mendengar suara retakan samar lagi. Dia menoleh dengan tajam. Ada kamera di dinding tidak jauh di depannya. Kamera berbalik dan menunjuk ke arah Fang Heng. Saya dari Dark Knights. Saya menerima sinyal bahaya dari rumah sakit dan datang untuk memeriksa situasi. Fang Heng berkata sambil berjalan ke kamera. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Fang Heng berpikir sejenak dan mengeluarkan buku catatan kasus yang telah dikumpulkannya dari ranselnya. Ia segera menulis sebaris kata di buku catatan dan meletakkan buku itu di depan kamera. Kakak, kamera bergoyang ke atas dan ke bawah, membuat gerakan yang mirip dengan anggukan. Aku menunggumu di sini. Kamera mengangguk ke atas dan ke bawah lagi. Fang Heng juga menghela napas lega dan menunggu di tempat. Akan lebih baik jika dia bisa dihubungi. Dia tidak ingin bergerak maju sendirian dan tertembak di kepala oleh robot mekanik yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Setelah sekitar 5 hingga 6 menit, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian pelindung dan memegang senapan mendorong pintu ruangan di ujung koridor. Fang Heng melambai padanya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Zombie di belakangku adalah bakatku. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi banyak orang telah membangkitkan kemampuan ini sejak krisis zombie. Suara pria parubaya itu sangat kering dan serak, dan bibirnya kering. Saya pernah mendengar tentang kemampuan bakat. Apakah Anda punya air tambahan? Ya, saya punya lebih banyak lagi. Fang Heng mengeluarkan sebotol air mineral dari ranselnya dan melemparkannya ke pria parubaya itu, lalu menambahkan, cukup. Pria parubaya itu mengambil botol air dari Fang Heng. Fiuh, dia memeriksa botol air mineral dan menghela napas lega. Terima kasih. Sesaat kemudian, Fang Heng mengikuti pria parubaya itu ke bangsal steril di lantai 5 gedung eksperimen. Melalui jendela, Fang Heng bisa melihat seorang gadis berwajah pucat terbaring di tempat tidur. Victor mengganti pakaian pelindungnya dan meminum lebih dari setengah botol air mineral sekaligus. Sudah lama di sini tidak turun hujan. Untunglah, kamu menemukanku. Oh benar, saya belum sempat memperkenalkan diri. Saya Victor, mantan insinyur mekanik dari Meteorite Company. Victor memperhatikan tatapan tajam Fang Heng. Itu putriku, Angel. Dia imut sekali, kan? Victor menatap gadis itu dengan mata penuh kasih sayang. Dia perlahan menceritakan kisahnya kepada Fang Heng. 3 tahun lalu, Angel didiagnosis menderita leukemia. Untuk mengobati penyakitnya, saya membawanya ke hampir semua dokter. 2 tahun lalu, saya mengetahui bahwa sebuah rumah sakit di Pine City telah mendirikan pusat penelitian klinis dan eksperimen terkait leukemia. Saya datang ke Pine City dengan ide untuk mencobanya. Mereka memang bisa mengendalikan penyakit Ange. Sejak saat itu, Angel dan aku pindah ke Pine City dan bergabung dengan Meteorite Company. Awalnya semua baik-baik saja. Penyakit Angel berangsur membaik, namun kemudian penolakan tetap terjadi dan Angel mengalami koma. Baru setengah tahun kemudian saya mengetahui bahwa Meteorite Company menyuntikkan G-virus yang dimodifikasi ke tubuh Angel. Saya tahu itu sangat berbahaya, tetapi saat itu saya tidak punya jalan keluar. Virus G adalah satu-satunya cara bagi Angel untuk bertahan hidup. Saya hanya bisa berdoa agar virus G efektif. Victor mendesah dalam-dalam. Lalu, bencana itu terjadi. Suatu hari, saya tiba-tiba menerima peringatan dari perusahaan meteorit. Karena merebaknya krisis biokimia, helikopter akan membawa saya keluar dari Pine City dalam waktu setengah jam. Aku bisa pergi, tapi Angel tidak bisa melakukannya.
Dia tidak sanggup menahan siksaan seperti itu. Begitu dia terpapar lingkungan yang berbahaya, dia akan mati. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian, jadi aku memilih untuk tinggal bersamanya. Awalnya mengira bahwa federasi dan perusahaan meteorit akan segera kembali untuk menyelamatkannya, tetapi ternyata tidak. 2 hari kemudian, saya kehilangan kontak dengan perusahaan meteorit. Untuk mencegah serbuan zombie dari dunia luar, aku hanya bisa terus memperkuat tempat ini dan berusaha sebaik mungkin melindungi keselamatan Angel. Mendengarkan cerita Victor, Fang Heng mengerutkan kening. Ini adalah kisah seorang ayah. Hal anehnya adalah misi yang diberikan oleh Old Black adalah membunuh Victor. Mengapa? Fang Heng bertanya, kamu mengirimkan sinyal mara bahaya ke dunia luar karena kamu ingin membawa Angel pergi dari Pine City. Obat untuk merawat Angel sudah hampir habis. Dia hanya punya waktu 2 bulan. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Dia bertanya, apa yang akan terjadi jika tidak ada obat? Wajah Victor menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jika kita berhenti menyuntikkan obat, setelah kehilangan kendali atas obat tersebut, tubuh Angel secara bertahap akan terkikis oleh virus G. Saya sudah membaca laporannya. Ada 99% kemungkinan kematian langsung setelah menghentikan pengobatan. Kesempatan 1% sisanya adalah berubah menjadi monster. Fang Heng menatap gadis kurus dan lemah di ranjang rumah sakit dan terdiam. Untungnya, dia datang lebih awal. Menurut pemikiran game bodoh ini, jika 2 bulan berlalu, gadis kecil itu kemungkinan besar akan berubah menjadi monster. Kemudian, mungkin akan terjadi pertarungan yang sulit lagi. Victor memaksakan senyum. Saya yakin Angel dan saya bisa melewatinya. Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih. Petunjuk, tingkat kesukaan Anda pada Victor meningkat sedikit. Victor berdiri sambil berbicara dan mengeluarkan laporan eksperimen dari lemari di sampingnya. Ini adalah informasi relevan yang saya temukan dari seorang teman. Obat terbaru Meteorite Company, penghambat sel G virus. Jika kita bisa mendapatkannya, Angel seharusnya bisa bertahan hidup dalam periode berisiko tinggi untuk beberapa waktu dan mengungsi dari Pine City. Kita seharusnya bisa menemukannya di area D perusahaan meteorit. Petunjuk, Anda telah memperoleh laporan eksperimen penghambat sel virus item G. Petunjuk, Anda telah memicu misi khusus, permintaan Victor. Nama misi, permintaan Victor. Kesulitan misi, SSS. Uraian misi, untuk menyelamatkan nyawa Angel, Victor berharap Anda dapat memasuki gedung percobaan perusahaan meteorit dan mencari penghambat sel G virus. Bab 158, Lencana Mekanik. Juga, kamu harus berhati-hati terhadap musuh setelah memasuki perusahaan meteorit. Fang Heng mengangkat alisnya. Ini adalah produk percobaan dari Meteorite Company. Awalnya, setelah virus biokimia bocor, perusahaan meteorit merilis Nemesis. Mereka ingin memanfaatkan krisis biokimia untuk melakukan eksperimen senjata biologis di Pine City dan mengumpulkan informasi yang relevan. Namun anehnya, perusahaan meteorit benar-benar menghilang setelah bencana tersebut. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan musuh bebuyutan itu. Musuh masih menjalankan perintah terakhirnya untuk memusnahkan semua manusia di Pine City. Victor berkata sambil mengeluarkan lencana mekanik dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Heng. Apa ini? Meteorite Company mengendalikan musuh bebuyutannya dengan menanamkan sebuah chip ke dalam otaknya. Lencana ini dapat memancarkan gelombang suara frekuensi rendah yang tetap, yang menyebabkan chip bereaksi dan membuat musuh berpikir bahwa Anda adalah peneliti Meteorite Company. Fang Heng ragu-ragu. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Dan Angel? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Victor menjelaskan kepada Fang Heng. Saya sudah tahu secara garis besar struktur lencana ini. Saya juga sudah melakukan simulasi dan menyiapkan sumber sinyal di rumah sakit, jadi area rumah sakit relatif aman. Dalam keadaan normal, tempat ini tidak akan diserang oleh musuh bebuyutan. Petunjuk, Anda telah memperoleh lencana kepala insinyur mekanik cabang perusahaan meteorit Victor. Fang Heng menyimpan lencananya. Itu barang bagus. Dengan benda ini, dia dapat memblokir serangan musuh untuk sementara. Dengan cara ini, ia akan mempunyai banyak ruang untuk bermanuver saat berhadapan dengan musuh bebuyutannya di masa mendatang. Kamu tetap harus berhati-hati. Lencana itu hanya efektif melawan musuh bebuyutan.
zombie lain tetap akan menyerangmu. Baiklah, saya akan menemukan penghambat sel G virus sesegera mungkin dan kembali. Anda harus berhati-hati selama periode waktu ini. Fang Heng berkata sambil menyimpan lencananya dan meninggalkan air mineral di ranselnya untuk Victor. Tepat saat dia hendak pergi, Fang Heng memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan menatap Victor dari atas ke bawah. Victor bingung. Apa? Jujur saja, Victor, apakah kamu menyinggung perasaan orang luar? Menyinggung seseorang. Victor sedikit bingung dengan pertanyaan Fang Heng. Dia masih mencoba mengingat. Sejak saya bergabung dengan perusahaan meteorit, saya menghabiskan waktu di kantor atau bersama Angel. Saya jarang berinteraksi dengan orang luar. Saya mungkin secara tidak sengaja menyinggung seseorang di kantor. Fang Heng mengangguk. Persis seperti yang dipikirkannya. Motif majikan Old Black ingin membunuh Victor tidak ditujukan kepada Victor. Seharusnya itu adalah alur cerita permainan yang berhubungan dengan Victor. Kemungkinan besar, setelah membunuh Victor, itu mungkin memicu beberapa rencana khusus. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Angel? Misalnya, jika Angel menjadi zombie mutasi tingkat 5 setelah dirangsang, apakah itu akan mendatangkan masalah besar bagi Federasi? Fang Heng, ada masalah. Fang Heng berhenti berpikir dan berkata, Victor, sebelum aku datang ke sini, aku mendengar bahwa ada orang-orang di Dark Knights yang mungkin akan menyakitimu. Mereka sudah tahu bahwa kau tinggal di rumah sakit, dan mereka mungkin akan datang mencarimu. Pikirkanlah, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini bersamaku? Victor mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan menolak saran Fang Heng. Terima kasih, Fang Heng. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Angel sendirian di sini. Aku akan selalu tinggal di sini untuk melindunginya. Baiklah, aku mengerti. Fang Heng mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Jangan lengah saat bertemu seseorang. Oke, Fang Heng berhenti lagi. Oh benar, Victor, ada satu hal lagi. Apakah kamu punya mesin tingkat tinggi di sini? Victor tampak bingung. Dia sedikit bingung dengan pemikiran Fang Heng yang tidak biasa. Mesin-mesin tingkat tinggi. Ya, ada, tetapi berada di gedung rumah sakit lain. Untuk apa kamu menginginkan itu? Saya ingin membongkar beberapa bagiannya. Fang Heng mengeluarkan kunci Inggris dari sakunya dan menunjuk ke depan Victor. Saya butuh beberapa bagian tingkat tinggi. Victor memandang kunci pas di tangan Fang Heng dan tersenyum pahit. Tidak perlu membongkarnya, ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, Victor membawa Fang Heng ke ruang penyimpanan di lantai 4. Mata Fang Heng berbinar ketika dia membuka pintu ruang penyimpanan. Apa-apaan? Ini, titik pengumpulan limbah mekanis. Fang Heng awalnya mengira tumpukan bijinya sudah cukup berantakan, tetapi tumpukan mekanis di sini bahkan lebih berantakan. Bagian-bagian mekanik aneh bertumpuk di mana-mana di dalam ruangan. Hanya konsol mekanis pusat dan area sekitarnya yang dibersihkan. Terdapat total 6 lengan mekanis pada konsol mekanis. Lengan mekanik sedang beroperasi. Apa itu tadi? Fang Heng menyipitkan matanya, dan rasa dingin merambati tulang punggungnya. Pada konsol mekanik terdapat bola mekanik yang terpotong-potong. Bukankah belahan bumi itu adalah bola mekanik yang ditemuinya di pintu masuk lantai 4? Agak berantakan, jangan pedulikan itu. Victor berjalan menuju tumpukan mesin yang berantakan. Gerakannya luar biasa terampil. Fang Heng membuka mulutnya. Itu benar, Fang Heng akhirnya ingat. Victor adalah seorang insinyur mesin. Dia adalah kepala insinyur mekanik yang bertanggung jawab atas seluruh perusahaan meteorit. Jadi, dia setidaknya harus menjadi NPC level A, kan? Mungkin bahkan level S. Haruskah dia menipunya agar pulang? Pikiran Fang Heng sudah bekerja. Jika dia ingin memikat Victor kembali, kemungkinan besar dia harus memulai dengan Angel. Victor sudah bersiap meninggalkan Pine City. Namun saat ini kiamat sudah di luar sana. Kemana dia bisa pergi? Bukankah dia harus datang ke tempat penampungannya sendiri? Bangsal steril. Fang Heng segera mengerti. Tujuan perekrutan Victor kemungkinan besar untuk membangun bangsal steril di tempat penampungan tempat Angel tinggal. Dengan adanya Victor, peralatan eksperimen di tempat penampungan kemungkinan besar akan diperbaiki dengan sempurna. Ini akan sangat meningkatkan efisiensi penelitian ilmiah. Victor menoleh dari tumpukan mesin dan bertanya, Fang Heng, jenis komponen mekanis apa yang kamu inginkan?
Fang Heng kembali sadar. Komponen mekanik canggih untuk keperluan umum sudah cukup. Mengingat perlunya memperbaiki stasiun pangkalan komunikasi, Fang Heng bertanya lagi, oh benar, apakah ada pelat dasar komunikasi? Pelat dasar tipe A? Ya, coba saya lihat. Apa yang ingin kamu perbaiki? Itu semacam stasiun pangkalan komunikasi radio yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal. Fang Heng menjelaskan kepada Victor sambil tersenyum pahit. Saat tim kami tiba di sini, kami diserang oleh musuh bebuyutan. Aksesoris stasiun pangkalan radio yang diangkut dengan helikopter rusak. T berhasil memperbaikinya sedikit. Sekarang daya pelepasannya sangat rendah. Sangat sulit untuk menghubungi tim Dark Knight lainnya. Tidak ada harapan untuk memperbaikinya sepenuhnya. Aku hanya bisa mencoba memperbaikinya semampuku. Aku bisa mencoba memperluas jangkauan komunikasi stasiun pangkalan dan mencoba menghubungi orang lain. Sayangnya, Victor tidak punya cara untuk meninggalkan rumah sakit. Jika itu dia seharusnya bisa dengan mudah memperbaiki stasiun pangkalan ke keadaan sempurna. Bab 159, Ajaran Victor. Saya mengerti, itu stasiun pangkalan komunikasi. Victor berjalan keluar dari tumpukan mesin yang dibuang dan menyerahkan komponen canggih di tangannya kepada Fang Heng. Lebih spesifiknya, masalah apa yang Anda hadapi selama perbaikan? Bagian yang kurang adalah bagian lanjutan dan bagian pelat dasar bagian sirkuit tipe A. Saya kira pola sirkuitnya rusak. Victor mengangguk dan merenung. Dikombinasikan dengan gangguan komunikasi yang Anda sebutkan, masalah yang muncul sesekali. Saya menduga ada masalah dengan sirkuit sirkulasi pangkalan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan 3 solusi. Yang pertama adalah menggunakan direct coupling. Fang Heng mengambil bagian lanjutan dari Victor dan mendengarkan pidato panjang Victor dalam diam. Saya suka jawaban Anda terhadap pertanyaan Anda. Meskipun aku tidak memahaminya, itu pasti sangat kuat. Kemudian, detik berikutnya, Fang Heng tertegun lagi. Sederet pesan muncul di log permainan. Petunjuk, Anda telah memperoleh pelat dasar bagian sirkuit tipe A*2, bagian lanjutan *10. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Victor telah mencapai batas. Petunjuk, Victor telah mengajarkan Anda pengetahuan mekanik. Petunjuk, Anda telah mendengarkan ajaran Victor. Petunjuk, kecerdasan Anda 5. Anda telah menguasai suatu keterampilan, ajaran Victor. Dia baru saja menguasai keterampilan seperti itu. Fang Heng tertegun. Dia segera membuka panel karakternya untuk memeriksa. Keahlian, ajaran Victor, tingkat C. Deskripsi, semua level keterampilan mekanik Anda plus 10 Anda dapat melampaui batas level pemain saat ini, tetapi level keterampilan maksimum tidak melebihi level keterampilan mekanik Victor. Luar biasa. Fang Heng saat ini adalah pemeliharaan mekanik dan pembongkaran mekanik level 13. Dengan ajaran Victor, kedua keterampilan itu langsung ditingkatkan ke level 23. Menutup panel atribut karakter, Fang Heng menatap Victor dengan tatapan membara. Hanya beberapa petunjuk biasa dan itu adalah keterampilan tingkat C. Victor pastilah NPC level S. Ia harus menipu Victor agar kembali bersamanya. Bukankah itu hanya bangsal steril? Membangun. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Victor, Fang Heng merangkak kembali ke selokan. Sudah lebih dari 6 jam sejak kelompok pertama klon zombie dibangkitkan. Kelompok zombie secara bertahap memicu perkembangbiakan pasif, dan jumlah zombie telah berkumpul hingga sekitar 100. Fang Heng mengikuti jalur asli selokan dan kembali ke toko perhiasan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lubang besar di atasnya. Dia menggunakan rangka kayu untuk membangun platform di tempat itu dan menggunakannya untuk merangkak kembali ke tanah. Dia meninggalkan 20 zombie untuk menunggu perintah. Sisanya berpencar dan mulai membersihkan zombie di saluran pembuangan bawah tanah. Lagi pula, ada kemungkinan besar dia perlu menggunakan saluran pembuangan, karena itu dia harus membersihkannya cepat atau lambat. Setelah memberi perintah kepada klon zombie, Fang Heng kembali ke atap di lantai 5. Malam harinya, para anggota Dark Knight dibagi menjadi 2 kelompok dan bergiliran beristirahat. Mo Jiawei tidak berani offline, jadi dia juga berbaring di sana untuk beristirahat. Lagi pula, dia tidak bisa tertidur setelah tidak terhubung ke internet, jadi berbaring dengan mata terpejam sejenak bisa sedikit banyak menghilangkan rasa lelahnya. Fang Heng tidak membangunkan Mo Jiawei.
Dia diam-diam naik ke lantai 5 dan bersiap menggunakan komponen yang baru diperoleh untuk memperbaiki stasiun pangkalan radio komunikasi. Dia perlahan mendorong pintu atap hingga terbuka. Lucia masih mencoba menggunakan radio untuk berkomunikasi. Dia mendengar suara itu dan menoleh dengan tajam. Mengusir. Lucia mengangkat tangannya dan mengarahkan moncong hitamnya ke pintu masuk atap. Melihat bahwa itu adalah Fang Heng, Lucia pun merasa lega. Ia menyingkirkan senjatanya dan mengangguk pelan ke arah Fang Heng. Kewaspadaannya tidak buruk. Fang Heng mengangkat bahu dan berjalan menuju Lucia. Bagaimana situasinya? 2 jam yang lalu, saya menghubungi tim 12. Situasi mereka saat ini baik-baik saja. Belum lama ini, mereka membersihkan pabrik kimia dan mulai tenang. Mereka akan tinggal sementara di pabrik untuk beristirahat malam ini. Pabrik kimia itu sangat dekat dengan perusahaan meteorit. Rencana awalnya adalah mencari cara untuk memasuki perusahaan meteorit setelah fajar besok. Lucia berkata dan diam-diam menatap Fang Heng. Tadi aku ingin mencarimu, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Kemudian, komunikasi dengan tim 12 gagal lagi. Kemana kamu pergi? Mo Jiawei bilang kamu punya rencana dan pergi sendiri, tapi semua orang khawatir padamu. Aku baik-baik saja, aku hanya berlari keluar untuk mencari beberapa hal bagus. Saat Fang Heng mengatakan itu, dia melambaikan komponen mekanik canggih yang didapatnya dari rumah sakit di depan Lucia. Lihat ini, Lucia tampak terkejut. Kau keluar, malam hari. Lucia, aku pikir kamu harus fokus pada hal-hal baik yang telah kutemukan. Lucia berkedip dan menatap balok hitam di tangan Fang Heng. Dia bahkan lebih penasaran. Apa ini? Baiklah, minggirlah. Aku akan menunjukkannya langsung kepadamu. Fang Heng mematikan stasiun pangkalan, mengeluarkan kunci pas dan mulai memperbaiki stasiun pangkalan menara komunikasi. Petunjuk, Anda mempunyai keterampilan perbaikan mekanis. Petunjuk, saat ini sedang memperbaiki stasiun pangkalan menara komunikasi yang rusak akibat mesin. Kerusakan saat ini, 13% dapat digunakan, dapat diperbaiki. Petunjuk, setelah arahan Victor, perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan sebesar 7% sampai 11%. Petunjuk, persyaratan, kunci pas, biaya, bongkahan besi *2, paku *17, papan sirkuit tipe A*2, komponen canggih *6, vitalitas *22. Petunjuk, kesulitan perbaikan saat ini, D. Victor sungguh kuat. Setelah bimbingannya, kesulitan perbaikan turun dari A+ ke D. Kesulitan level D adalah 100% berhasil. Fang Heng segera memulai perbaikan. Sepanjang saluran bar muncul lagi di atas kepalanya. Kali ini, pertumbuhan bar penyaluran jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Petunjuk, perbaikan Anda berhasil. Kerusakan saat ini pada stasiun pangkalan menara komunikasi telah berkurang hingga 4%. Kesuksesan. Fang Heng menyingkirkan kunci Inggrisnya dan menoleh ke Lucia. Ayo, coba lagi. Oke, dengan pengalaman sukses sebelumnya, kali ini Lucia yakin pada Fang Heng. Dia duduk di sebelah Fang Heng dan menyalakan kembali stasiun pangkalan komunikasi. Tepat saat dia menyalakan tombol penerima, sebuah suara datang dari menara. Memanggil stasiun pangkalan. Memanggil stasiun pangkalan. Halo, halo, stasiun pangkalan. Bisakah kau mendengarku? Lucia menoleh menatap Fang Heng dengan heran. Suara yang datang dari menara memiliki arus listrik yang jelas, tetapi komunikasi antara kedua pihak dapat terdengar dengan jelas. Lucia segera mengambil alat komunikasi untuk menjawab. Roger, ini stasiun pangkalannya, silakan. Bagus, akhirnya kita berhasil menghubunginya. Ini adalah pemimpin tim 3, Yule. Saya ulangi, ini adalah Yule dari tim 3. Kami telah membuat penemuan besar. Kami menemukan sebuah pabrik senjata selama misi kami untuk mencari area milik perusahaan meteorit. Saya ulangi, kami telah menemukan pabrik senjata. Fang Heng dan Lucia segera saling berpandangan. Dia sudah mendapatkan beberapa informasi tentang tim lain dari Chen Yu. Kelompok pertama yang pergi ke Meteorite Company lebih beruntung sehingga tidak diserang musuh. Mereka bahkan tidak tahu bahwa pasukan lainnya telah dibunuh oleh musuh. Tetapi Lucia tidak menyadari hal ini. Lucia segera memberitahukan situasi sisa pasukan yang diserang musuh kepada Yule, pemimpin tim 3. Yule terdiam sejenak sebelum menjawab dengan cepat. Lucia,
Kami menemukan banyak kendaraan lapis baja anti peluru saat kami melakukan pencarian sebelumnya, tetapi sebagian besar rusak. Kami akan segera mencoba memeriksa kondisi kendaraan lapis baja tersebut. Jika kita beruntung, saya rasa kita bisa mengandalkan kendaraan lapis baja untuk mengumpulkan tim yang tersebar di seluruh kota. Kendaraan lapis baja, Bab 160, Misi Sampingan Baru. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Lucia telah meningkat. Lucia dengan gembira menoleh untuk melihat Fang Heng dan memeluknya. Bagus sekali, Fang Heng. Kita sudah menemukan kendaraan lapis baja itu. Apakah perlu, untuk menjadi begitu bersemangat? Fang Heng menyentuh pipinya. Mata Lucia berbinar karena kegembiraan. Berita ini terlalu baik untuk Lucia. Kendaraan lapis baja memiliki kemampuan pertahanan yang tinggi dan ini dapat memungkinkan mereka bergerak di sekitar kota. Mereka juga dapat menyelamatkan lebih banyak anggota Dark Knights dan mengungsi dari Pine City. Fang Heng, aku sudah menghubungi Yule. Mereka akan segera memikirkan cara untuk memastikan apakah kendaraan lapis baja itu bisa digunakan. Begitu mereka menemukan kendaraan lapis baja yang bisa digunakan, mereka akan segera menghubungi kita. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan mengendarai kendaraan lapis baja untuk menjemput kita besok pagi. Petunjuk, misi ketujuh Anda, para penyintas yang putus asa memicu misi sampingan khusus baru, kendaraan lapis baja yang rusak. Kurung Kurawal tutup. Misi sampingan 5, kendaraan lapis baja yang rusak. Kesulitan misi sampingan, SSS. Deskripsi misi sampingan, setelah memperbaiki stasiun radio bertahan hidup, Anda mengetahui bahwa ada kendaraan lapis baja yang rusak di pabrik senjata area Taman Perusahaan Meteorit. Persyaratan misi sampingan, konfirmasikan kelengkapan kendaraan lapis baja, dan coba perbaiki lebih banyak kendaraan lapis baja agar dapat digunakan. Sial, petunjuk tiba-tiba tentang misi itu membuat hati Fang Heng hancur. Dia cepat-cepat melirik petunjuk misi itu, dan dia mengerti segalanya. Begitu misi dipicu, sebagian besar kendaraan lapis baja di pabrik berada dalam keadaan rusak. Tampaknya dia harus pergi sendiri dan memperbaikinya. Fang Heng menoleh dan bertanya, apa koordinat spesifiknya? 2713, 8812. Lucia mengkonfirmasi koordinat tersebut dan tiba-tiba menoleh. Kau akan mencarinya. Fang Heng mengangkat kunci pas di tangannya. Kendaraan lapis baja itu rusak. Aku harus pergi ke sana dan membantu mereka memperbaiki kendaraan lapis baja itu. Aku juga akan membawakan mereka beberapa persediaan makanan. Ingatkan kamu mengatakan bahwa persediaan makanan dimuat di helikopter tim logistik, kan? Jika semuanya berjalan lancar, aku akan kembali menjemputmu besok pagi dengan kendaraan lapis baja. Lucia segera berdiri. Ingin pergi bersamamu. Kamu, tidak. Kenapa? Aku harus melindungi keselamatanmu. Sangat berbahaya untuk bergerak sendirian. Lucia membantah. Penglihatan dinamis dan penglihatan malam hari telah ditingkatkan. Dalam kegelapan, saya dapat mengenali semua jenis zombie dan menargetkan titik lemah mereka. Aku bisa melindungimu jika kamu menghadapi bahaya khusus. Juga, saya memiliki pelatihan khusus. Saya dapat mengendarai mobil lapis baja yang tidak dapat dikendarai oleh orang biasa. Setelah mobil lapis baja itu diperbaiki, aku juga bisa berangkat untuk menyelamatkan yang lain pada saat pertama yang memungkinkan. Oh, dia benar-benar punya suatu kemampuan. Kamu bisa menyetir di malam hari. Ya, aku bisa melakukannya. Fang Heng ragu-ragu. Alasan terbesarnya adalah misi alur cerita utama saat ini. Persyaratan saat ini untuk misi alur cerita utama putaran ke-7, lindungi kelangsungan hidup Lucia hingga pukul 2 siang besok, dan cobalah untuk menyingkirkan rintangan agar tim dapat meninggalkan Pine City. Dalam proses penerimaan misi, Fang Heng menyadari bahwa Lucia sangat penting. Jika mereka meninggalkan Lucia terlalu lama, Fang Heng tidak bisa menjamin keselamatannya. Kedua, saat itu masih sangat pagi. Jika Lucia memiliki penglihatan malam dan bisa mengemudi di malam hari, maka mereka bisa membeli banyak waktu. Kita perlu menggunakan saluran pembuangan untuk masuk ke bagian dalam Taman Perusahaan Meteorit. Selain itu, lingkungan saluran pembuangannya sangat aneh. Apakah kamu yakin bisa bertahan? Ya, aku pasti bisa bertahan. Baiklah, satu pertanyaan terakhir. Fang Heng merentangkan tangannya dan memberi isyarat dengan matanya ke stasiun pangkalan komunikasi di belakang Lucia. Jika kita pergi,
siapa yang akan mengendalikan mesin ini? Lucia menunjuk ke pintu masuk atap. Dia, tidak bisakah dia melakukannya? Fang Heng menoleh untuk melihat gerbang besi di pintu masuk. Mo Jiawei menatap mereka berdua dengan ekspresi tercengang. Saat itu dia masih tergeletak di meja dalam keadaan linglung. Petunjuk permainan yang tiba-tiba itu tidak dapat dipahami olehnya, jadi dia bergegas naik ke atap untuk memeriksa. Prajurit Mo Jiawei, saya ingin Anda segera mempelajari keterampilan dasar pengoperasian stasiun pangkalan. Mo Jiawei, Fang Heng segera memikirkannya. Tampaknya tidak menjadi masalah. Tentu, kau punya waktu setengah jam. Jika kau bisa mengajarinya cara mengoperasikan stasiun pangkalan menara komunikasi, aku akan mengajakmu. Mo Jiawei masih menatap Fang Heng dengan ekspresi kosong. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuhan mengkhianatinya? Fang Heng memanggil Mo Jiawei dan menepuk bahunya. Belajarlah dengan baik. Aku akan offline untuk memahami situasinya. Jika ada sesuatu, tendang kantong tidurku. Mo Jiawei membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan tajam datang dari samping. Prajurit Mo Jiawei, kemarilah. Sekarang. Saya ingin Anda belajar cara mengoperasikan stasiun pangkalan menara komunikasi sesegera mungkin. Saat Mo Jiawei sedang belajar, Fang Heng sedang offline. Ding, ding, ding. Membuka bilik permainan, teleponnya masih berdering tanpa henti. Fang Heng mengambil telepon itu. Ini Fang Heng. Suara Chen Yu segera datang dari ujung sana. Fang Heng, bagaimana situasimu saat ini? Ada kabar baik. Kami telah menghubungi tim 3 Dark Knights di area E. Mereka menemukan pabrik penelitian dan pengembangan senjata milik Meteorite Company di area E. Mereka juga menemukan kendaraan lapis baja di dalamnya. Jika kita bisa memperbaiki kendaraan lapis baja itu, kita bisa memikirkan cara untuk pergi. Chen Yu mengangguk, apakah itu taman perusahaan meteorit, zona E? Apakah Anda memiliki koordinat spesifiknya? 2713,8812. Chen Yu segera mengingat lokasinya dan menyerahkannya kepada rekan-rekannya di samping. Saya akan segera memikirkan cara untuk memberitahu para pemain di tim 2 dan meminta seseorang untuk membujuk pemimpin tim 2 untuk bertemu di titik koordinat. Namun, orang-orang kami tidak memiliki keterampilan perawatan mekanis. Kebetulan sekali, saya mengetahuinya. Saya akan segera ke sana untuk membantu tim memperbaiki kendaraan lapis baja. Chen Yu membuka mulutnya. Dia berpikir, bagaimana Fang Heng bisa tahu hal ini? Itu suatu hal yang baik. Tingkat keberhasilan mereka dalam menyelesaikan misi alur cerita utama meningkat lagi. Chen Yu tidak berpikir terlalu banyak dan melanjutkan, baiklah, ada situasi lain. Sebelumnya, ketika tim 2 menjelajahi area A, mereka melihat sinyal mara bahaya yang dikirim dari area B. Koordinatnya adalah 2701, 8782. Pemimpin tim 2, Zhang Fang, melihat sinyal tersebut dan segera memimpin timnya untuk memberikan dukungan. Namun, setelah 10 menit, tim 2 bergegas datang dan menemukan bahwa seluruh tim 4 telah menghilang. Saat ini, tingkat bahaya area B di dalam taman telah meningkat secara signifikan. Saya sarankan agar kita tidak mendekati daerah itu untuk sementara waktu tanpa menyelidiki situasinya. Baiklah, saya mengerti. Saya akan menghubungi Anda lagi. Fang Heng mengingat koordinatnya dan menutup telepon. Mengapa ada masalah dengan area B perusahaan meteorit? Kelompok tentara bayaran Dark Knights sangat kuat. Hanya dalam 10 menit, mereka semua musnah. Tidak ada satupun dari mereka yang lolos. 2. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di area B? Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bingung. Sudahlah, aku tidak boleh terlalu banyak berpikir. Tidak salah untuk mengikuti misi alur cerita utama. Fang Heng memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Saat ini, ia sedang mengikuti misi alur cerita utama dan memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak tim Dark Knight. Pada saat yang sama, ia memikirkan cara untuk menipu Victor, insinyur yang ingin dibunuh si tua hitam, agar pulang bersamanya. Saat dia berpikir, Fang Heng segera menghubungi nomor Liao Bufan. Selanjutnya bab 161, aksi menembak.